Halo, jumpa lagi di channel Dunia Kita Official. Hari ini saya akan mereview efek atau multi efek yang menurut saya luar biasa, yaitu adalah Lensix HX Storm. Tada! Ini warnanya merah karena memang limited edition, katanya LTD, limited karena biasanya warnanya hitam yang sering dijumpai hitam. Karena waktu itu ada yang opsi warna merah ini sama seperti yang dulu Lensix itu terkenal dengan yang model kacang, disebutnya itu seperti kacang ya, peanuts. Nah itu jadi saya apa itu, mau yang sama seperti yang klasik, sehingga saya ambil yang warna merah. Waktu itu tidak sempat membuat video unboxingnya, jadi kita langsung saja ke video review HX Storm. Oke, secara fisik ini dibuat dari metal ya, ini keras sekali ya, kuat ini ya. Jadi bukan kacang-kacang. Ini build quality-nya bagus sekali. Secara ukuran kurang lebih ini setara dengan dua Stormbox. Jadi tingginya sama, tebelnya juga ya 11-12 lah ya. Itu kemudian lebarnya setara dengan dua Stormbox, kira-kira itu. Jadi kalau ditempatkan pada pedalboard ini akan memakan space kurang lebih setara dengan dua Stormbox yang normal. Oke, pada boxnya disertakan juga adaptor. Ada adaptornya, adaptornya panjang seperti ini ya, aslinya. Ini mungkin yang jadi sedikit ganjalan buat saya adalah kalau pakai adaptor yang lain, saya biasa pakai yang pedalboard yang Boss ya, itu ada bawaan power supply bawaannya, itu tidak kuat ampernya. Ini mintanya 3 ampere ya. Jadi tidak bisa nyala. Jadi saya mau tidak mau harus pakai dua adaptor nih, yang bawaan aslinya, sama untuk Stormbox yang lain pakai yang Boss pedalboard itu power supply-nya. Saya belum pernah coba pakai power supply yang lain. Mungkin nanti kalau ada yang sudah pernah mencoba memakai power supply yang lain dan bisa nyala tanpa harus memakai adaptor bawaannya, jangan lupa komen di bawah ya, biar saya tahu pakai power supply yang mana yang bisa angkat nyalakan si HX Storm ini, cukup kuat untuk bisa menyalakan ini ampernya. Tulis di komennya ya. Nah, di dalam boxnya itu juga disertakan adapter untuk adaptor untuk ini colokannya nih. Ini biasanya dipakai di Jepang ya. Kalau Eropa itu ada yang kakinya 3 gitu. Ini kita pakai yang untuk di Indonesia pakai ini. Jadi tinggal ditancapkan saja di sini. Ada macam-macam, ada beberapa, ada adapternya adaptor. Nah, tinggal diklik. Nah, colokan langsung masuk ke sebagai power supply-nya. Nah, kemudian yaitu selanjutnya switch atau knop-knopnya nih, ada 1 2 3 4 5 6. Yang sebelah kanan sini ada volume. Ini untuk pilih ya, scroll menu di sini, nanti ada view, action, page nih. Ini juga bisa diputar-putar dan bisa ditekan switch. Ini switch nih. Yang ini enggak, yang ini doang. Tuh 2. Ini juga 3 4. 3 4 semua diputar. Yang membedakan ini ada kliknya ya, klik. Kalau ini enggak, ini lost doll. Nah, ini lost doll bisa muter terus. Kalau ini klik muter terus sih, cuman ada klik kayaknya ya.
Ini yang biasa diinjak, yang ini jangan diinjak sayang. Yang ini yang biasa diinjak pakai kaki nih. Ini juga build quality-nya bagus banget ya. Ini ada lingkaran plastik, ini bisa nyala, bisa warna-warni, hijau, merah, kuning. Itu nanti bisa menandakan mana yang aktif atau mana yang bisa ditekan. Oke, kemudian dari jacknya ini yang sebelah depan ini ya, sebelah depan ini ada, ini saya balik dulu. Yes, dari kanan ke kiri ini adalah switch on off, on off. Ya, ini untuk masuk adaptornya tadi. Ini sih sebenarnya kalau dari jacknya sih bisa masuk adaptor yang mana aja, tinggal ampernya sama voltasenya ini. Kalau ada yang tahu ya. Nah, kemudian USB yang tipe A ya, yang biasa untuk printer nih. Nah, USB untuk masuk ke komputer, jadi kita bisa edit pakai HX Edit. Nah, kemudian outputnya ada dua, kanan kiri atau salah satu saja mono. Input juga ada dua, kanan kiri, left right atau pakai mono. Nah, ini adalah expansion jacknya, bisa untuk expansion pedal, expression pedal ya, expression pedal. Misalkan satu kita mau pakai volume, satu lagi pakai wah, itu juga bisa. Jadi ini stereo, kenapa bisa dua, karena ini adalah jack stereo. Nanti dari jack stereo ini kita akan cabang, plusnya akan kita cabang, masing-masing bisa masuk ke expression pedal salah satu. Nanti kita bisa assign itu, satu masuk ke volume, misalkan kita assign sebagai volume expression pedalnya, satunya untuk wah atau flanger atau apapun yang bisa kita jadikan sebagai expression pedalnya. Atau ya foot switch-nya ini kita bisa tambahkan, ini kan cuma 3 ya, jadi kita bisa tambahkan 2 lagi ekstra, nah, melalui foot switch ekstra ini 45 ini. Oke, ini yang di depan. Oke, kemudian yang sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini ada efek loop, ada send stereo ya, ini jack stereo. Ya, nanti masuknya juga 2, L mono atau left right 2 nih. Contoh misalkan ada efek stompbox yang outputnya juga 2, inputnya 2, mono atau stereo. Ini juga bisa 2 nih ya, mono atau stereo. Ini jadi 2 nih, bisa masuk ke sini nih, 2, masuk ke sini 2. Oke, itu yang sebelah kanan. Kita sekarang masuk yang sebelah kiri. Kiri isinya adalah MIDI. Saya belum pernah coba ini. MIDI-nya pakai apa biasanya? Harusnya ya masuk ke MIDI controller. Bisa di-assign MIDI controller atau ya MIDI controller yang keyboard itu, tapi saya belum pernah pakai terus terang. Nah, nanti kalau kita sudah tahu, ada yang tahu boleh komen di bawah. Atau nanti kalau saya sudah cari tahu, saya akan share di video yang lain. Dan yang terakhir adalah headphone. Dari bawah, nah ini ada Line 6 Agora Root, Calabasas, California, USA. Tapi made in China. Design in USA, made in China. Ya, tapi enggak apa-apa, orang bagus juga kok. Sekarang mah hampir semua made in China ya. Nah, ini additional nih, tapi ada disertakan juga di dusnya. Ini ada karet. Nah, jadi kita biar nggak baret ininya, ini ditambahkan di sini ada double tipnya, ditempel aja di sini. Ini cukup kuat ya, kuat sekali. Nah, itu secara fisik. Sekarang kita coba untuk nyalakan ya. Colok dulu adaptornya. Yes, on. Firmware. Ini bisa di-upgrade ya. Nah, kalau ada tambahan update dari Line 6-nya, kita bisa colok komputer lalu kita bisa update. Oke. Sudah nyala nih. Tapi sebelum kita otak-atik presetnya ya.
presetnya. Saya mau jelaskan dulu koneksinya ya. Yang membuat HX Stomp ini menurut saya sangat reliable dan fleksibel ya. Ini karena koneksinya kita bisa tempatkan itu di berbagai macam cara atau di berbagai macam posisi dalam signal chain-nya untuk tune kita ya. Contoh yang pertama, ini bisa masuk dari input dari gitar ya, dari gitar masuk ke input ya, masuk ke prosesor ini ke HX ini, lalu outputnya ke ampli. Biasalah itu ya. Nah, jadi itu yang paling umum. Kita kalau mau main di tempat yang simple, yang kecil, kafe-kafe kecil, cukup bawa ini saja cukup. Gitar masuk, output langsung ke ampli atau ke mixer. Namun ada opsi kedua. Jadi yang kedua, kita bisa kombinasikan. Kita kombinasikan dari gitar masuk ke input ya. Kemudian ada send return ini, kita loop dulu ke efek yang lain. Jadi kita bisa tambahkan efek yang lain di dalam efek loopnya si HX ini. Nah, jadi kita bisa gunakan atau optimalkan stomp box yang kita sudah punya. Di koneksi yang pertama tadi, efek yang lain atau stomp box yang lain bisa kita tempatkan di depan. Jadi gitar, efek stomp box masuk ke sini baru ke ampli. Kalau ini HX Stomp dulu, ya, baru send return ke efek yang lain. Oke. Ketiga, dari gitar, ya, masuk, tapi nggak masuk ke HX Stomp ini dulu. Gitar masuk ke ampli dulu. Ya, dari ampli, ya, ada send-nya, baru masuk ke HX Stomp ini. Ya, masuk kembali ke ampli sebagai return. Nah, lalu ya bunyi gitu ya dari ampli itu. Jadi ini berfungsi sebagai stomp, efek stomp di dalam loop, efek loopnya ampli. Tuh. Yang keempat, dari gitar masuk ke HX Stomp ini, send-nya masuk ke ampli. Jadi amplinya di belakang HX ini. Kalau tadi kan ini sebagai efek loop dari ampli. Kalau ini settingannya atau penempatannya adalah gitar, ya, masuk ke HX dulu, baru masuk ke ampli. Jadi ini ada di depannya ampli, masuk ke return, ya, baru ke mixer. Nah, jadi sangat fleksibel ya. Kita mau pakai di mana aja bisa. Ini juga bisa berfungsi sebagai sound card, ya, sound card dari gitar masuk ke input, langsung USB sound card. Nah, outputnya ini masuk ke speaker monitor kanan kiri. Nah, jadi satu efek kecil tapi powerful menurut saya ya. Nah, itu sangat fleksibel untuk kita bisa pakai dimanapun. Nah, sebelum saya lanjutkan bagaimana ke preset, engine-nya HX Stomp ini itu sama persis seperti Lansing HX family yang lain. Nah, ada yang rack, ada yang pedal ya. Nah, semua yang HX series atau HX family itu sama. Jadi efeknya, karakter amplinya itu sama persis, hanya dia terbatas pada beberapa blok saja yang ini ya. Karena memang prosesornya juga mungkin terbatas sehingga chain-nya tidak bisa sepanjang yang saudara-saudaranya yang lain yang lebih besar. Tapi ini sudah cukup mumpuni lah. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke presetnya. Seperti apa sih cara makainya? Yang simple ya, penjelasan simple. Oke, kita nyalakan lagi, sekali lagi, nanti saya matikan. Firmware bisa diupdate. Mudah sekali, gampang. Oke. Nah, yang pertama adalah kita pilih presetnya. Preset itu bisa dengan beberapa cara ya. Ini bisa diputar nih. Nah, pakai knob yang atas nih. Kita bisa pilih atau ya
sorry. Nah, putar ini. Atau kita pencet ini preset ini, naik turun di sini. Jadi kondisi main gitu ya. Nah, kita bisa pilih presetnya di sini. Nggak usah di enter, ini sudah langsung yang tertera di situ itu yang aktif ya. Nah, kalau kita pakai yang ini, itu kita sebut dengan scroll mode scroll ya. Jadi kita naik turun scroll. Oke, kita juga bisa masuk ke namanya stop mode. Jadi pada satu preset yang kita sudah pilih ya. Nah, ini kita masuk ke stop mode. Artinya kita bisa nyalakan atau matikan ya stomp, efek stomp atau blok yang kita sudah assignkan pada foot switch ini untuk bisa nyala atau mati ya, bisa on atau off. Jadi contoh yang ini, yang hijau ini kalau kita aktifkan dia akan nyala, maka dua blok yang tertera di sini ya, kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ya, saya naikkan sedikit lah. Nah, ini itu akan nyala, tuh nyala ya, off. Sedangkan yang ini kita assign untuk nyalakan yang di depan. Nah. Oke. Kemudian kita masuk ke preset mode. Nah, kalau tadi naik turun pakai scroll, ini kita bisa preset. Jadi pada nomor memori yang kita pilih 05 gitu ya, itu terbagi menjadi 3, 5A, B, C. Ya sudah, jadi yang merah ini 5A. Kalau kita mau pakai preset yang B, kita tinggal pencet yang ini, pencet yang C, sesuai dengan yang kita sudah save. Nah, misalkan saya mau assign yang ini untuk clean, yang B untuk crunch-nya, untuk lead-nya yang C. Pada satu memori, katakanlah lagu A ya, lagu A, maka 5A adalah untuk lagu A, untuk lagu tertentu ya. Saya pakai preset nomor 5, clean-nya lagu itu saya pakai yang A, crunch-nya lagu itu pakai yang B. Ketika saya mau lead untuk lagu itu C. Misalkan lagu yang lain ya saya akan simpan ke memori yang lain, misalkan ke 6. Nah, ke 6 baru sama, katakanlah clean, dan seterusnya ya, sama seperti logic yang di multi effect yang lain. Nah, yang membedakan ini ada ini nih, snapshot mode namanya. Ini ada gambar kamera. Nah, yang menarik itu di dalam HX ketika kita ada fasilitas snapshot ini sangat membantu. Jadi pada satu memori ini ya, kita bisa bagi lagi menjadi 3 snapshot. Jadi dengan chain yang sama, parameter-parameternya kita bisa rubah-rubah nih ya, kita bisa rubah-rubah, edit, lalu kita save, tapi bukan pada preset ya, kita save pada snapshot di preset itu ya. Jadi kalau misalkan bedanya yang tadi itu clean, translate-nya pada 3 memori yang sama, memori yang berbeda ya, saya bisa buat ya clean, crunch, lead-nya pada satu memori saja, tapi tidak bisa mengganti blok-blok yang ada. Itu bedanya. Kalau tadi kan kita mau ganti-ganti bloknya bisa saja karena kita save pada preset yang berbeda. Tapi kalau snapshot, bloknya sudah ditentukan, hanya parameternya itu kita bisa rubah-rubah, kita simpan pada snapshotnya, ada 1, 2, 3. Nah, ini sangat membantu ya. Jadi katakanlah mau delay-nya saja yang berubah ya,
gainnya ditambah sedikit, middle-nya di-up-kan sedikit, delay-nya dipanjangkan. Nah, itu settingan untuk snapshot 3. Nah, parameter yang dirubah di save pada snapshot ini tadi itu. Nah, itu sangat membantu ketika kita live. Jadi itulah review Line 6 HX Stomp ini. Bendanya kecil tapi sangat powerful, fleksibel. Kita mau main di panggung dengan modalin satu ini saja, nggak usah efek yang lain, langsung ke mixer juga ayo. Mau ke ampli dijadikan stompbox juga ayo, digabungkan dengan stompbox yang lain juga oke. Ini berfungsi sebagai MIDI atau soundcard, sebagai soundcard juga handal juga ya. Jadi sangat powerful HX Stomp ini, dan ukurannya sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana dengan mudah tanpa harus pakai rack atau pakai pedalboard yang segambreng gitu ya. Nah, lebih seru lagi untuk men-setting HX Stomp ini bisa memakai program HX Edit. Nanti saya akan buatkan video berikutnya untuk bagaimana men-setting tone atau block pada HX Stomp ini. Jadi tunggu video berikutnya di channel Dunia Gitar Official ini. Demikian reviewnya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.